Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ya ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita masih dalam pembahasan tentang tawabi marfu'at, ya pengikut-pengikut isim marfu yang artinya dia i'rabnya sama dengan yang diikuti, ya, yaitu marfu apa aja yang telah kita pelajari, yaitu pertama na'at, kemudian yang kedua kita telah mempelajari atop. Nah, baru dua ya, berarti ada dua lagi. Yang ketiga ini adalah taukid. Nah, taukid udah sebagian dipelajari. Ya, sekarang kita akan melanjutkan macam taukid maknawi selanjutnya, baru nanti setelahnya badal insyaallah. Baik, silakan dibaca. Na'am Ustaz. Kila wa kilta tasta'milu kila li taukid tusta'malu mabni lil majhul. Mabni lil majhul Ustaz. Ya, tusta'malu. Jadi kila sebagai naibul fa'il. Pelakunya enggak disebutkan di situ. Oke, itu. Kila digunakan sebagai taukid musanna. Jadi ya. Tusta'malu kila li taukidil musanna mudzakkari wa kilta li taukidil musanna muannatsi wa la takunani li taukidi illa idza udifata ila dhamiri. Mithlu ja'a ar-rajulani kilahuma al-katibatani kiltahuma bari'atani malhudatan. Hasbuki. Baik, perhatikan teman-teman. Kemudian taukid maknawi yang terakhir itu adalah kila wa kilta. Ya. Kila wa kilta bisa digunakan menjadi taukid maknawi dengan syarat. Syaratnya apa? Idza udifata ila dhamiri, dengan syarat dimudhafkan atau diidhofahkan kepada dhamir, itu syaratnya. Ya, jadi ingat kila dan kilta menjadi taukid. Syaratnya apa? Ketika dia disandarkan kepada dhamir dan hanya untuk isim musanna. Jadi taukid untuk isim musanna. Ya, saya ulangi. Kila dan kilta bisa menjadi taukid dengan syarat disandarkan kepada dhamir atau idhofahnya kepada dhamir, dan dia khusus taukid untuk isim musanna. Makanya dijelaskan di sini tusta'malu kila li taukidil musanna wal mudzakkari. Kila digunakan untuk mentaukidkan musanna mudzakkar. Wa kilta, sedangkan kilta untuk musanna muannas. Ya. Kemudian wala takunani lit taukidi. Keduanya tidak bisa jadi taukid kecuali bila terpenuhi syaratnya. Apa itu? Idza udifata ila dhamiri. Jika keduanya diidhofahkan kepada dhamir. Jadi ingat, kila dan kilta hukum pertama, ketentuan pertama, dia hanya bisa menjadi taukid untuk isim musanna. Kemudian ketentuan yang kedua, harus idhofahnya kepada dhamir. Ini syaratnya, baru kila dan kilta menjadi taukid. Contoh. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Perhatikan kata kilahuma di sini. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Ya. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Maka kilahuma di sini karena dia idhofahnya kepada dhamir huma, maka kedudukannya pasti sebagai taukid. Oleh karena itu kita i'rab kilahuma. Kila taukidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya. Jadi ingat, kila taukidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya, wa huwa mudhaf. Huma
dhamiru jar muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah ini ya. Kemudian al-katibatani kiltahuma bari'atani. Kiltahuma. Di sini mudhafnya kepada dhamir, maka dapat dipastikan dia taukid kepada al-katibatani. Oleh karena itu i'rabnya kiltahuma, kilta taukidun ma'nawiyun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif wa huwa mudhaf, huma nanti fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Nah, ini. Nah, misalnya contoh yang mansub ya. Kita bikin contoh yang mansub atau majrur sebentar. Misalnya kita contoh ra'aitu ya. Ra'aitu ya al-mudarrisaini. Nah, berarti kilaihima kita bilang. Kilaihima ya. Baik. Ra'aitu al-mudarrisaini kilaihima. Nah, ini qari'ahnya. Mana taukid? Taukidnya, Ya. kila. Kilai. Kilaihima. Dari mana anti tahu kalau ini kedudukannya sebagai taukid? Bagaimana cara memastikannya? Memenuhi persyaratannya. Yaitu? Benar. Mu'akadnya itu musanna. Musanna. Kemudian? Lalu dia bersambung atau mudhaf kepada dhamir. Nah, dia bersambung atau mudhaf kepada dhamir. Maka i'rabnya apa? Kilaihima. I'rabnya mansub. Ya, kilai taukidun ma'nawiyun mansubun wa alamatu nasbihi alia. Nah, alia ya. Nah, alia. Karena dia nanti mulhaq kepada isim musanna ya. Maka alamatu nasbihi alia wa huwa mudhaf huma fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya, nah. Contoh yang majrur misalnya ya. Marartu misalnya bi Muhammadaini. Ya. Marartu bi Muhammadaini kilaihima. Ya. Ya. Marartu bi Muhammadaini kilaihima. Perhatikan kata kilaihima. Karena di sini Muhammadaini majrur, maka kilaihima juga majrur karena kedudukannya sebagai taukid kilaihima. Dari mana kita bisa memastikan dia taukid? Karena mudhaf kepada dhamir ya. Berarti kilai di sini ya kita bilang taukidun ma'nawiyun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya wa huwa mudhaf, baru nanti huma fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, ini kalau untuk muzakkar pakai kila atau kilai ya. Kalau muannas pakai kilta atau kiltai. Kilta atau kiltai. Itu muannas. Nah, bagaimana kalau dia bersambungnya dengan isim zahir, bukan dhamir, ya. Bersambungnya dengan isim zahir, bukan dhamir, maka dia menjadi isim maksur. Saya ulangi ikhwan, ketika kila dan kilta itu bersambung dengan isim zahir, maka dia menjadi isim maksur dan tanda i'rabnya menggunakan harokat muqaddarah. Menggunakan harokat muqaddarah. Contoh misalnya. Ja'a kila ya. Ar-rajulaini. Nah. Ja'a kila ar-rajulaini. Nah, coba perhatikan kata kila ar-rajulaini di sini. Ya. Pak Bayu, apakah kila di sini taukid? Enggak, Ustaz. Kenapa enggak? Karena tidak bersambung dengan
karena tidak idhofah ke domir. Naam. Jadi kila di sini bukan taukid karena dia idhofahnya kepada selain domir atau idhofahnya ke isim zahir. Lalu apa kedudukan kila di sini? Maka kila di sini kedudukannya sebagai fa'il dari ja'a. Bagaimana i'rabnya? Kila fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ya, kenapa? Karena kila di sini kedudukannya menjadi isim maksur. Kalau dia isim maksur, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat muqaddarah. Nah, ini jelas ya? Jelas nggak ini teman-teman? Ya, silakan satu-satu siapa yang bertanya dulu? Tafadhali. Tadi siapa yang ingin bertanya? Afwan Ustadz, izin bertanya karena Ya. anak baru masuk nih, baru bergabung. Ya. Di kila dan kilta kalau bersambung dengan isim zohir maka disebut isim maksur gitu ya Ustadz ya? Ya, isim maksur. Irabnya harokatnya muqaddarah. Terus Muqaddarah, tergantung kedudukan dalam kalimat. Bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa majrur, tapi dengan harokat muqaddarah tandanya. Oh gitu. Berarti tadi ja'a kila rojula ini berarti sebagai kilanya fa'il ya Ustadz ya? Fa'il. Rojula ininya mudhofun Mudhaf ilaih. ilaih. Okay. Karena dia pasti mudhaf ya. Kila itu pasti mudhaf. Pasti gitu. mudhaf, tapi mudhafnya ada dua. Ima dhamir, ima isim zahir. Kalau mudhaf ilaihinya dhamir pasti kedudukannya sebagai taukid, nggak ada yang lain, pasti taukid. Tapi kalau mudhaf ilaihnya itu selain dhamir atau isim zahir, maka kila dia isim maksur. Sehingga nanti i'rabnya menggunakan harokat muqaddarah tergantung kedudukannya pada kalimat. Kalau sebagai fa'il berarti dhammah muqaddarah tanda i'rabnya. Kalau sebagai maf'ul bih berarti fathah muqaddarah. Kalau sebagai majrur karena kemasukan huruf jar berarti dengan kasrah muqaddarah. Nah, seperti itu. Tadi kalau yang taukid gimana Ustaz? Kalau contoh yang taukid? Kalau taukid itu bersambungnya dengan domir, ya. Contoh, ra'aitu al-mudarrisaini kilaihima. Nah, perhatikan kata kilaihima karena di sini dia mudhaf ilaihnya domir maka kilai pasti dia taukid maknawi. Oleh karena itu i'rabnya bagaimana? Kilai taukidun maknawiyun mansubun karena dia mengikuti al-mudarrisain mansub berarti kilai mansubun wa alamatu nasbihi al-ya wa huwa mudhaf. Baru nanti huma fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Contoh yang kedua, marartu bi Muhammadaini kilaihima. Muhammadaini majrur karena kemasukan huruf ba. Berarti kilai taukidnya majrur juga. Maka i'rabnya kilai taukidun ma'nawiyun majrur wa alamatu jarrihi al-ya wa huwa mudhaf. Nanti huma fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jelas ini Ummu Syifa? Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Wayak. Ya. Oke Ustaz Afwan, waktu itu Ustaz kan ngasih tugas ya, Ana langsung ngirim beberapa kali. Oh iya. Katanya ya. apa? Karena apa ya? Belum dicek. Iya, Jarang buka WA yang itu. Iya. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Jadi ingat ya, kalau bersambungnya atau mudhaf ilaihnya bukan dhamir, dia sebagai isim maksur, ya. Coba kita tes satu-satu ini. Marartu bi kila Muhammadaini. Nah, ini. Nah, Mbak Alfi, coba di i'rab Mbak Alfi, kilanya. Saya nggak bisa Ustaz kalau ngiram. Tapi apa kedudukannya di sini? Taukid atau bukan? Itu aja dah gampangnya. Tanya taukid atau bukan kila. Taukid. Oh bukan. Kenapa? Bukan. Hah? Bukan. Kenapa bukan?
Karena tidak bersambung dengan domir. Naam, dia bukan taukid, ingat ya. Dia bukan taukid karena tidak bersambung dengan dhamir, ya. Baik. Mbak Anis, coba di i'rab bisa enggak? Sebentar Ustaz, saya coba ya Ustaz. Ya. Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrat afan wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun wa huwa mudhaf. Nah. Ya, mumtaz. Benar. Jadi kila ismun majrurun ya biharfi jar ya wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun karena dia isim maksur. Dari mana kita tahu isim maksur? Karena bersambung atau mudhaf ilaihnya bukan dhamir, ya. Baik, ahsan. Ya. Contoh lain misalnya. Ahastu ya kila al kitabaini. Saya mengambil dua kitab itu. Ahastu kila al kitabaini ya. Baik. Pak Asikin coba di i'rab kila. Ya Pak Ustaz. Kila Kila taukid atau bukan? Bukan Pak Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Tidak bersambung dengan domir. Nah, dia tidak bersambung dengan domir, maka bukan taukid. Tapi dia isim maksur. Kedudukannya sebagai apa? Isim Pak Ustaz. Iya, dia isim maksur. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il Ustaz. Ahostu. Saya mengambil. Fa'ilnya saya. Sorry Pak. Ini maf'ulun bih. Maf'ul bih. Nah, jadi kila maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi. Mansuban ya. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya ini Ustaz. Fathah. Tanda nasab fathah. Muqaddarah Ustaz. Nah, fathah muqaddarah dan dia mudhaf. Nanti al-kitabaini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari kila. Ya, mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi al-ya karena isim musanna. Kurang Ustaz. Ini teman-teman ya. Ustaz, afwan Ustaz. Fathah muqaddarah aja nggak pakai alal alif, apali tikol, apali ta'adzur gitu Ustaz? Boleh antum kasih alasan juga fathah muqaddarah lit ta'adzur boleh. Atau fathah muqaddarah alal alif lit ta'adzur boleh. Atau disingkat wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah saja juga boleh. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyak. Kira-kira ada yang belum paham di sini tentang kapan kila dan kilta menjadi taukid, kapan dia bukan taukid tapi kedudukannya sesuai ya i'rabnya dalam kalimat. I'rabnya sesuai kedudukan dalam kalimat. Ya. Baik. Kalau sebelum kita lanjut mungkin siapa yang bisa simpulkan di sini? Pak Bayu bisa simpulkan? Taukid kapan, bukan taukid kapan? Taukid kalau kila untuk apa namanya? Yang muzakkar, kalau kilta untuk yang muannas, kemudian dia harus bersambung dengan isim domir. Isim domir, maka baru dia kedudukan sebagai taukid. Taukid, naam. Sebagai taukid. Kalau dia bukan taukid? Kalau dia bukan taukid berarti misal bersambung dengan isim dohir, maka dia sebagai isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu yang akhirannya alif ya Ustaz ya? Ya, benar. Sehingga tanda i'rabnya menggunakan alif Ustaz. Domah dengan harokat dengan harokat muqaddarah. Ya, dengan harokat muqaddarah. Bisa domah muqaddarah, bisa fathah muqaddarah, bisa
kasroh muqaddarah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Baik, ahsan. Kira-kira ada yang belum paham nggak ini? Kalau belum paham ditanya aja sebelum kita lanjut. Afwan Ustaz, yang tadi contoh yang marotu bi kila Muhammadain, ini berarti kilanya itu kan bukan bersambung sama isim domir ya, tapi sama isim dohir. Berarti dia sebagai mudhaf ya, kila di sini ya? Ya, dia pertama isim majrur karena kemasukan huruf ba. Ya. Kemudian dia mudhaf nanti ya Muhammadaini mudhaf ilaihinya. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Wayak. Ada lagi? Nah, insyaallah kalau paham lanjut. Dibaca malhudhatun. Makhudatan al-kalimatu nafsu wa ainu wa kull wa jami'u wa ammatu wa kila wa kilta takunu litawkidi idza ja'at ba'dal muakkidi wa tasalat bidhamirin Muakkad yang dikuatkan. Idza ja'at ba'dal muakkadi. Idza ja'at ba'dal muakkadi wa tasalat bidhamirin yutabiqul muakkada kama fil amsilati sabiqati walakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi mawdi'in akhara u'ribat hasba mawqi'iha fil jumlati mithlu fihi ma aynani tajriyani aynani mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bil alif li'annahu musanna ja'a nafsur rajuli nafsu fa'ilun marfu'un bidammati kullu mri'in bima kasaba rahinin kullu mubtada'un marfu'un Bima bidammati kasaba rahinun. Khabar nanti kullu. Bima kasaba rahinun hadara jami'ul a'da'i jami'u fa'ilun marfu'un bidammati tadahara al-'ammatu minan nasi al-'ammatu fa'ilun marfu'un bidammati Kila rajulaini hadirani kila mubtada'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Baik. Nah, ini malhuzatun catatan. Ini berarti ini udah menunjukkan akhir pembahasan dari taukid. Catatan. Beliau mengatakan al kalimatu nafsun wa ainun wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta. Jadi kata-kata dalam kurung ini yaitu nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila, dan kilta itu semuanya taukid maknawi. Cuman kapan bisa jadi taukid gitu kan? Nah, syaratnya idza tasalat bidhamir yutabiqul muakkad. Ini syaratnya. Jadi dia menjadi taukid ketika jatuh setelah muakkad. Ini pertama, jaa ba'dal muakkad. Ini syarat pertama. Artinya ada muakkadnya, ada yang dikuatkan, ya. Kemudian yang kedua, ittasalat bidomirin, bersambung dengan domir, ya, yang mana domir ini yutabiqul muakkad, sesuai dengan muakkadnya, ya, sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya mufrad, berarti nafsuhu jaa Muhammadun nafsuhu, nafsu taukid bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkad, Muhammadun nafsuhu, gitu kan? Muhammadani anfusuhuma, huma. Taukidnya huma karena Muhammadani. Itu maksudnya di sini. Jadi nafsun, ainun, kullun, jami, amatun, kila, kilta di taukid dengan catatan ada muakkad, kemudian dia bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Nah ini, ya ini catatan penting ini. Ya untuk memastikan kapan kata-kata ini bisa menjadi taukid maknawi. Ya. Jadi kata-kata ini bisa menjadi taukid maknawi kapan? Ketika ada muakkad yang pertama, kemudian yang kedua ketika bersambung dengan domir yang bersesuaian dengan muakkadnya. Ya. Kemudian walakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi mawdi'in akhara. Nah, apabila kata-kata ini datang di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain itu maksudnya selain setelah muakkad itu. Selain setelah muakkad, fi ayyi mawdi'in akhar, dimanapun letaknya selain setelah muakkad, maka u'ribat hasba mauqi'iha fil jumlah. Di-i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Berarti bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, ya. Ya, ketika dia tidak terletak setelah muakkad dan tidak bersambung dengan
domir. Ya, contoh. Fihima ainani tajriyani. Di sini ainani. Kan kata ainun bisa jadi taukid maknawi enggak? Ainun bisa. Nah, dengan catatan ada muakkad bersambung dengan domir. Di sini ainani. Dia enggak ada muakkadnya dan juga enggak bersambung dengan domir di sini. Maka ainani pasti dia bukan taukid. Pasti bukan taukid. Tapi sebagai apa? Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau di sini dia sebagai mubtada muakhar, ya marfu'un wa alamatu rafihi al-alif karena isim muthanna ini. Kemudian contoh lain jaa nafsur rajuli, ya. Nafsu bisa enggak jadi taukid maknawi? Bisa. Tapi di sini pasti bukan taukid. Kenapa? Pertama, enggak ada muakkadnya. Kedua, dia enggak bersambung dengan dhamir, gitu kan? Maka pasti bukan taukid. Lalu apa kedudukannya? Fa'il di sini. Ya, karena dia fa'il dari maka nafsu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammah wa huwa mudhaf, nanti ar-rajuli mudhafun ilaih majrur, ya. Wa alamatu jarrihi kasrah. Kemudian kullu mri'in bima kasaba rahinun. Kullu juga bisa jadi taukid ma'nawi. Tapi dalam kalimat ini dia pasti bukan taukid. Kenapa? Pertama, dia enggak ada muakkadnya. Kedua, dia bersambungnya bukan dengan domir. Kalau begitu dia bukan taukid di sini. Lalu kedudukannya apa? Mubtada, karena dia isim marfu jatuh di awal kalimat. Maka kullu mubtada marfu'un bid-dhammah. Nanti rahinun sebagai khobarnya. Imri'in itu nanti mudhaf ilaih dari kullu, ya. Kemudian hadara jami'ul a'dha'i, ya. Seluruh anggota hadir, ya. Jami'u itu bisa jadi taukid maknawi. Tapi kalau dalam kalimat ini dia pasti bukan taukid. Pasti bukan taukid. Kenapa? Karena tidak ada muakkad. Kedua, dia tidak bersambung dengan domir. Maka dia pasti bukan taukid. Lalu kedudukannya apa? Fa'il dari hadara. Marfu' wa alamat rafihi dhammah. Situ. Tazaharul amatu minan nas. Al-amatu itu bisa jadi taukid maknawi. Nah, namun dalam kalimat ini pasti bukan taukid. Karena dia enggak mudhaf dan enggak ada muakkadnya. Yang enggak mudhaf kepada dhamir dan enggak ada muakkadnya. Maka al-amatu kedudukannya apa? Fa'il dari tazahara. Kemudian kila ar-rajulaini hadirani. Kila itu bisa jadi taukid, gitu kan? Maknawi, tapi dalam kalimat ini pasti bukan taukid maknawi. Dia isim zahir, gitu. Dia bukan taukid maknawi. Kenapa? Pertama, enggak ada muakkadnya. Kedua, mudhaf ilaihnya bukan dhamir karena syaratnya harus bersambung dengan dhamir. Maka kila di sini bukan taukid tapi kedudukannya mubtada, dia isim maksur marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah alal alif. Hadirani sebagai khobarnya nanti. Baik, jelas ini ikhwan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ustadz Afwan bisa kasih contoh yang ada dhamir bersambung dengan muakkadnya, Ustadz? Seperti taukid-taukid biasa. Kita contohkan. Yang mana? Yang tadi kata Ustadz kan kalau nafsu ain itu bisa jadi taukid manawi apabila ketika ada muakkad. Lalu Iya. ketika ada dhamir yang bersambung dengan muakkad. Hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun nafsuhu. Ya. Muhammad benar-benar telah hadir. Muhammad sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari hadara. Nafsu Taukid ya. taukid. Kenapa? Pertama karena ada muakkad yaitu Muhammad. Kemudian kedua nafsu bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Maka itu nafsu pasti taukid kedudukannya di situ. Itu maksudnya. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Ada muakkad dan taukid bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Wayak. Ada lagi?
Ikhwan? Yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham ya? Paham insya Allah Ustaz. Kita lanjut ke badal. Silakan. Nah, Ustaz. Rabi'an al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil matbu'i aw juz'in minhu mithlu karrama khalifatu Harunur Rasyidul ulama'a Harunur Rasyidu badalun lil khalifati wa huwa marfu'un li'annahu badalun lismin marfu'in. Al-badalu. Hasbuki. Baik, sekarang kita akan membahas tabi yang terakhir ya. Tabi yang terakhir, pengikut yang terakhir itu adalah al-badalu, badal. Jadi tabi itu kan ada 4, tawabi itu ada 4. Pertama naat, kedua atop, ketiga taukid, dan yang terakhir adalah badal. Nah ini, jadi tabi yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah al-badalu, badal. Apa yang dimaksud dengan badal? Tabi'un yadullu ala nafsil matbu au juz'in minhu. Nah, ini penting. Jadi badal itu tabi'un. Nah ini. Tabi'un itu berarti dia pengikut. Nah pengikut itu maka i'rabnya sama dengan yang diikuti. Ya, konsekuensinya. Jadi tabi pengikut, i'rabnya sama dengan yang diikuti. Artinya kalau yang diikutinya marfu maka tabi'nya marfu, badalnya marfu gitu. Kalau yang diikuti itu mansub, maka tabi'nya mansub. Kalau yang diikuti majrur, maka tabi'nya majrur. Jadi yang namanya tabi itu i'rabnya persis sama dengan matbu yang diikuti. Ya, itu yang dinamakan tabi. Karena badal itu tabi, maka i'rabnya sama dengan mubdal gitu. I'rabnya sama dengan mubdalnya. Kalau mubdal marfu, maka badal marfu. Kalau mubdal mansub maka badal mansub. Kalau mubdalnya majrur maka badal majrur. Itu makna dari tabi di sini. Kemudian yadullu ala nafsil matbu, yang menunjukkan kepada nafsul matbu. Artinya apa? Badal dengan mubdal itu satu. Ya, satu orang. Itu artinya orang yang sama itu. Ya, badal dengan mubdal itu menunjukkan orang yang sama. Itu namanya nafsul matbu. Ya. Jadi dia menunjukkan kepada satu orang yang sama. Ya, badal itu adalah pengikut yang menunjukkan kepada satu orang yang sama atau bagian dari orang itu. Bagian dari matbu'nya. Nah, kita contohkan misalnya. Ya. Ra'aitu ya. Ra'aitu hadza ar-rajul Ra'aitul ustadza Muhammadan. Apaan? Ra'aitul ustadza Muhammadan. Ya. Perhatikan kata Muhammadan ya. Muhammadan di sini kedudukannya sebagai badal, ikhwan. Badal dari al-ustadz, ya. Dari mana kita tahu? Pertama, ya dia tabi, ya, tabi pengikut. Karena al-ustadz mansub, maka Muhammadan mansub di sini jelas, ya. Kemudian yang kedua, yadullu ala nafsil matbu. Muhammad itu siapa? Ustadz. Ustadz itu siapa? Muhammad gitu. Jadi ustadz dan Muhammad itu tertuju pada satu orang, ya, tertuju pada satu orang. Itu yang dinamakan dengan nafsul matbu di sini. Jadi Muhammadan badal yadullu ala nafsil ustaz, gitu kan? Badal yang menunjukkan kepada makna yang sama dengan ustadz atau kepada orang yang sama dengan al-ustadz dalam kalimat ini. Ra'aitu al-ustadza, saya melihat ustadz. Siapa? Muhammadan, Ustadz Muhammad. Nah, berarti Muhammad itu siapa? Ustadz yang dilihat. Ustadz yang dilihat itu siapa? Muhammad. Maka Muhammad badal yadullu ala nafsil matbu' ini. Ya.
Kemudian contoh yang lain misalnya, ya. Hadara misalnya hadara Muhammadun, ya, risalatuhu. Atau ja'a Muhammadun risalatuhu. Akaltu. Nah, akaltu as-samaka. Saya makan ikan, misalnya ra'sahu. Ya. Saya makan ikan kepalanya aja. Akaltu as-samaka. Saya makan ikan. Ya, ikan maf'ul bih dari akaltu. Ra'sahu, ra'sa. Nah, di sini badal dari as-samak. Maksudnya yang dimakan itu kepalanya doang. Ya, berarti ra'sun siapa ini? Kepala siapa ini? Kepalanya ikan, gitu kan? Maka ra's yadullu ala juz'il mubdal. Ra'sun ini ra'sa yadullu ala juz'il mubdal. Dia menunjukkan kepada bagian dari mubdal. Bagiannya aja, bukan menyeluruh, tapi bagian dari as-samak. Jadi yang dimakan ini semua ikan atau kepalanya aja, teman-teman? Kepalanya. Kepalanya aja. Makanya Anda makan yadullu ala juz'in minhu. Badal yang menunjukkan kepada bagian dari mubdal. Ya, bagian dari mubdal. Akaltus samaka, saya makan ikan. Ra'sahu, kepalanya aja. Berarti kepala di sini maksudnya kepala ikan. Nah, maka ra's di sini apa? Juz'un minhu. Juz'un minal mubdal, bagian dari mubdalnya. Dan dia ra'sa mansub karena as-samaka mansub. Yang namanya tabi i'rabnya sama dengan matbu'nya. Baik. Jelas ini? Insyaallah. Yang lain? Teman-teman yang lain? Ustadz Afwan, kalau Ya. qara'tu kitaban nisfahu gitu, Mas. Badal juga, tapi juz'in minhu. Juz'in minhu. Ya. Oke. Jadi yang ba'd min kul gitu ya. Ya, atau ba'at min kul istilahnya. Cuman nanti itu dibahas karena pada pembagian badal tadi. Sekarang kita lagi bahas definisinya. Jadi badal itu tabi yadullu ala nafsil matbu atau juz'in minhu. Juz'in minhu. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyaki. Baik. Kita baca contoh di sini. Karrama al-khalifatu Harunur Rasyidul ulama'a. Ya, karrama al-khalifatu Harunur Rasyidu al-ulama'a. Khalifah Harun ar-Rasyid memuliakan ulama. Ya, ulama maf'ul bih dari karrama. Fa'ilnya al-khalifah. Al-khalifah di sini siapa yang dimaksud? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu siapa? Al-khalifah. Berarti Harun di sini badal dari al-khalifah. Yadullu ala nafsil matbu atau juz'il matbu di sini, teman-teman? Nafsil matbu, Ustaz. Nah, yadullu ala nafsil matbu, ya, bukan bagiannya, tetapi makna yang sama, yang tertuju kepada orang yang sama, itu namanya nafsul matbu. Bukan bagiannya, tapi kepada satu orang yang sama secara menyeluruh. Khalifah di sini siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu siapa? Al-Khalifatu dalam kalimat ini, maka dia badal yadullu ala nafsil matbu atau badal kul min kul atau badal mutabik istilahnya nanti. Ya. Makanya disebutkan di sini Harunur Rasyidu badalun lil khalifati. Dia badal untuk khalifah. Wa huwa marfu'un dan dia marfu'. Ar-Rasyid Harunu ar-Rasyidu marfu', gitu kan? Kenapa? Karena mubdalnya al-khalifah marfu'. Nah, karena yang namanya tabi itu mengikuti i'rab matbu. Al-khalifah marfu' otomatis badalnya Harunur Rasyid marfu' juga. Wa huwa marfu'un li'annahu badalun lismin marfu'in. Ya. Baik. Ada yang kira-kira belum paham definisi dari badal di sini sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku?
Berarti insya Allah paham ya, karena pada diam semua insya Allah paham ini. Ya. Baik, kalau begitu dilanjut. Nah, Ustaz. Al-badalu salasatu anwa'in badalun mutabiqun wa fihi yatatabaqul badalu wal mubdalu minhu kama fil misalis sabiqi. Nah, baik, macam badal yang pertama itu adalah badal mutabik atau bahasa lainnya badal kul min kul ya. Jadi boleh antum istilahkan dengan badal mutabik atau badal kul min kul. Ya, atau yang kita istilahkan tadi yadullu ala nafsil matbu ya. Badal mutabik itu apa? Badal yang yadullu ala nafsil matbu, yang menunjuk kepada satu orang yang sama. Itu namanya badal mutabik. Itu namanya badal mutabik. Makanya disebutkan di sini yatatabaqul badal, yatatabaqul badalu wal mubdal minhu. Ai selaras, bersesuaian. Itu yatatabaqu. Selaras, bersesuaian antara badal dan mubdalnya. Ya, yaitu tertuju pada satu orang yang sama. Itu namanya badal mutabik atau badal kul min kul. Yang mana badal ini yadullu ala nafsil matbu, menunjukkan kepada ya satu orang yang sama dengan mubdal minhunya. Baik. Sebagaimana contoh yang berlalu, yaitu contoh karrama al-khalifatu Harunur Rasyidu al-ulama'a. Al-khalifatu huwa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid man huwa al-khalifah. Berarti Harun ar-Rasyid dan al-khalifah ini tertuju pada satu orang yang sama. Maka dinamakan dengan badal mutabik atau badal kul min kul. Ya. Taib. Ada yang belum paham badal mutabik atau kul min kul nih? Sebelum kita lanjut, teman-teman. Jadi kalau nggak paham ditanya aja. Jangan sampai kita lanjut ternyata nggak paham gitu. Insya Allah paham. Nah, kalau paham, yang baca gimana? Nih, paham? Mbak Sinta. Paham, Ustaz, insya Allah. Baik, insya Allah. Lanjut. Badalul ba'di minal kulli wa fihi yakunu badalu juz'an mina mubdali minhu mithlu tubi'al kitabu juz'uhul awalu. Nah, kemudian macam badal yang kedua itu namanya badal al-ba'di min kul. Ya, badalul ba'di min kul. Badal ba'at min kul. Nah, yang diistilahkan dengan yadullu ala juz'in minal mubdal, yang menunjukkan kepada bagian dari badal mubdalnya. Itu namanya ba'at min kul ya. Yaitu badal yang menunjukkan kepada bagian dari mubdalnya. Bagian ini maksudnya adalah bagian dari zat mubdalnya ya. Bagian dari zat mubdalnya. Ya, itu yang dinamakan dengan juz'un minal mubdal minhu. Ay juz'un min zatil mubdal minhu. Bagian dari zat mubdal minhunya. Kayak tadi, qara'tul kitaba nisfahu. Saya membaca kitab setengahnya. Setengah itu bagian dari kitab enggak? Bagian, Ustaz. Bagiannya. Juz'un min zatil kitab. Bagian dari zat kitab yang dibaca. Nisfahu itu. Maka namanya badal ba'at min kul. Ya. Jadi badal ba'at min kul itu adalah badal yang menunjukkan kepada bagian dari zat mubdalnya. Ya ini. Nah, contoh lain misalnya. Ya. Tadi kita contohkan akal tusamaka ra'sahu. Saya makan ikan kepalanya. Kepala itu bagian dari zat ikan enggak? Bagian, Ustaz. Bagian dari zat ikan, gitu kan? Nah, ada enggak ikan tanpa kepala? Enggak ada ya. Maka kepala itu adalah bagian dari zat ikan. Dinamakan juz'un minhu, bagian dari ikan, zatnya. Sehingga namanya nanti badal ba'at min kul di sini. Baik. Ada yang belum paham ini badal ba'at min kul? Ayo teman-teman, ada yang belum paham? Insya Allah masih paham, Ustaz. Insya Allah masih paham ya. Yang lain, kalau Pak Puju paham, insya Allah yang lain paham ya. Lanjut badal istimal.
badalustimali wa fihi yakunul badalu mimma yustamalu alaihil Mimma mubdalu. yastamilu alaihi. Oh, yang ini enggak majhul ya. Ya. Mimma yastamilu alaihil mubdalu minhu. Naam. Mithlu sarrani syari'u nadafatuhu. Baik. Yang terakhir itu badal istimal, ya, badal istimal. Nah, apa itu badal istimal? Dia adalah badal yang dikandung oleh mubdal tapi dia bukan bagian dari zat mubdal. Ya. Saya ulangi, dia badal yang punya hubungan dengan mubdal tapi hubungannya itu bukan bagiannya, bukan bagian dari zat tapi ada kaitan aja. Kaitan, namun kaitannya itu bukan juz, bukan bagian dari mubdal. Cuman ada hubungan, ada kaitan, ada kandungan dari mubdalnya. Nah, kita contohkan misalnya, ya. Ja'a Muhammadun. Ya. Risalatuhu. Muhammad telah datang suratnya. Yang datang surat atau Muhammad? Surat. Ya, surat. Ya, yang datang surat. Ya, ja'a Muhammadun risalatuhu. Muhammad telah datang suratnya. Berarti yang datang ini surat, bukan Muhammad. Pertanyaannya teman-teman, risalah ini punya kaitan dengan Muhammad? Tidak, Ustaz. Punya. Kan ada dhamir yang mengaitkan. Robit huhu kembali ke siapa? Ustaz. Muhammad, Ustaz. Muhammad. Maka ada hubungan nggak surat ini dengan Muhammad? Ada, Ustaz. Ada, karena ada yang mengaitkan dhamir hu, ya. Nah, ini. Jadi antara risalah dengan Muhammad itu ada kaitan, ada hubungan yang diikat dengan dhamir. Kemudian risalah ini bagian dari zat Muhammad atau bukan? Bukan. Bukan. Nah, itu yang dinamakan dengan istimal. Jadi dia punya hubungan dengan Muhammad, ya, tapi hubungannya itu bukan bagian dari zatnya Muhammad. Nah, maka dinamakanlah dengan badal istimal risalah ini. Badal istimal. Kalau badal yang ba'at min kul min kul kan ada hubungan zat dengan mubdalnya, ya, ada hubungan yang terkait zat dengan mubdalnya, itu ba'at min kul atau kul min kul. Kalau hubungannya hanya keterkaitan saja, maka itu bukan kul min kul, bukan ba'at min kul, tapi namanya badal istimal, ya. Contoh lain misalnya, ya. Yu'jibuni, ya. Saya dibuat kagum. Yu'jibuni Muhammadun. Muhammad membuat saya kagum. Ilmuhu, ilmunya. Jadi yang bikin kagum itu ilmunya atau Muhammadnya? Zatnya Muhammad atau ilmunya yang bikin kagum? Ilmunya, Ustaz. Ilmunya. Ilmu. Jadi yang bikin kagum di sini adalah ilmunya Muhammad, bukan Muhammadnya, tapi ilmu. Nah, pertanyaannya, antara ilmuhu dengan Muhammad ada hubungan nggak? Ada kaitan nggak? Ada. 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 Yang mengaitkannya adalah Dhamir. dhamir ini. Ya. Nah, hubungan antara Muhammad dengan ilmu itu hubungan terkait zat atau bukan? Sifat, Ustaz. Hah? Terkait. Dia ilmu itu hubungannya dengan zat, maksudnya dia bagian dari zat Muhammad atau sesuatu yang lain ilmu itu? Yang lain. Yang lain. Makanya nggak bisa dinamakan dia bagian dari Muhammad. Karena Muhammad itu sendiri zat yang berbeda, ilmu itu sesuatu yang berbeda, gitu kan? Sehingga ilmu dengan Muhammad itu tidak ada keterkaitan zat. Nah, sehingga di sini namanya badal istimal, badal yang dikandung oleh Muhammad. Badal yang punya hubungan dengan Muhammad tapi hubungannya bukan zatiyah, bukan zat tadi, bukan bagian dari zatnya Muhammad. Jelas ini ya? Insya Allah jelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Berarti kalau ada hubungan yang berupa organ-organ tubuh gitu, Ustaz. Nah, itu juz nanti larinya. Juz'un minhu. Nah, badal ba'at min kul nanti kalau ada hubungan keorganannya. Jelas ya?
Ya, Baik. kalau saya membaca kitab satu halamannya itu berarti badal juga Ustaz. Badal, berarti badal apa? Halaman itu bagian dari kitab enggak? Bagian dari zat kitab? Betul. Bagian. Bagian, berarti dia ba'at Ba'at min min kul. Ya. Baik. Ya. Coba kita sarrani asyari'u nadhafatuhu contohnya. Saya dibuat senang oleh jalan nadhafatuhu kebersihannya. Yang bikin senang jalan atau kebersihan jalan? Kebersihannya, ya kebersihan jalan. Nah, kebersihan ini bagian dari zatnya jalan atau bukan? Berbeda hal yang Berbeda hal, ya. Jadi dia bukan bagian dari zatnya jalan, tapi sesuatu yang dikandung oleh jalan itu sendiri, yang merupakan sifat dari jalan itu sendiri, sehingga dinamakan dengan badal istimal, dikarenakan ada keterkaitan yang diikat oleh dhamir hu itu, ya. Maka dia badal istimal namanya di sini. Baik. Selesai pembahasan tentang macam badal. Ya, baca malhudhah. Malhudhatun. Nah, malhudatun yajibu fi badalil ba'di minal kulli wa fi badalil istimali an yattasila kullu minhuma bidhamirin ya'udu 'alal mubdali minhu. Nah, jadi ini syarat badal ba'at min kul dan badal istimal ya. Harus ada dhamir yang bersambung dengan badal yang kembali kepada mubdal. Ini harus. Makanya perhatikan di badal ba'at min kul tu bi alkitab juz'uhu. Nah, hu-nya kembali ke alkitab. Kemudian nadhafatuhu, hu-nya kembali ke asyari. Nah, jadi untuk badal ba'at min kul, badal istimal itu harus bersambung dengan domir yang kembali ke mubdal. Berarti harus sesuai dengan mubdal, domir yang nyambung dengan badal ba'at min kul dan istimal ini. Ya, selesai pembahasan bab marfu'at, Ikhwan. Dan nanti kita akan masuk ke bab mansubat. Ya, Masya Allah. Antum selesai nih bab marfu'at. Nah, coba secara jumlah, secara umum, secara global. Marfu'at itu ada berapa, Mbak Sinta? Ada 7, Ustaz. Apa aja? Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, fa'il, naibul fa'il, sama tawabi yang terdiri dari 4, yaitu na'at, ataf, taukid, sama badal. Nah, ya, jadi kalau secara global ada 7, berarti secara terperinci ada 10. 10. Ya. Ada 10. Nah, yang 10 ini udah paham insya Allah ya? Iya, Ustaz. Tapi terkadang kalau ketemu soal jadi bingung, Ustaz. Tinggal banyak-banyak di murojaah, banyak-banyak dipraktekkan aja. Baik, Ikhwan. Itu alhamdulillah sudah selesai nih bab marfu'at. Nah, sebelum kita lanjut ke bab mansubat, ya silakan antum murojaah ulang, diulang dulu. Ya, diulang dulu. Ya. Atau perlu dibikin ujian ini? Ujian, Ustaz. Tapi Anda nggak bisa. Pak Bayu, antum bisa bikin soal lewat form Google gitu ya? Anda nggak tahu caranya itu. Gimana itu? Saya juga nggak bisa, Ustaz. Saya bisa, Ustaz. Saya yang bisa Mbak Sinta ya? Iya, bisa insya Allah. Nanti saya tulis soalnya, terus dibikin ke itu ya, form Google ya. Kemudian di-share di grup untuk dijawab oleh teman-teman. Ya, khusus untuk bab marfu'at, insya Allah. Nah, Ustaz. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu teman-teman ya. Ya, karena udah selesai ini bab marfu'at, insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab mansubat. Insya Allah ada ujiannya ya. Ujiannya. Jadi silakan dimurojaah dulu ya. Baru nanti kalau 2 atau 3 hari nanti baru kita share soalnya insya Allah. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah.